pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haur Gelis, Minggu 10 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH. Yang kedua, kebaktian pada minggu yang akan datang masih tetap dilaksanakan secara online. Yang ketiga, bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Yang keempat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari Bapak Mudia sebesar Rp500.000, dari Jaya Teknik Patrol sebesar Rp1.000.000, dari Bapak Kihin sebesar Rp100.000, dari Ibu Nur Saleh sebesar Rp30.000, dari Ibu Kori sebesar Rp30.000, dari Ibu Sunari sebesar Rp50.000, JT sebesar Rp1.000.000, dari Bapak Manunggul Simanjuntak sebesar Rp500.000, dari Ibu Yuyun Yuniawati sebesar Rp100.000, dari NN Babakan Jati sebesar Rp200.000, dari Ibu Dite sebesar Rp150.000. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur bisa menghubungi majelis jemaat koordinator wilayah atau dapat langsung disampaikan ke pastori. Yang kelima, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak Lauhogin pada hari Rabu 6 Mei 2020 pukul 7.30 WIB. Majelis Jemaat menyampaikan duka cita. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan mengasihi kita. Dia mencari kita dan meraih kita untuk mendekat kepadanya. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh pemulihan dan kesukaan. Di dalam Tuhan saja kita diteduhkan. Melalui pujian Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita persembahkan di dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan.
andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jual yang aku pilih. Bapa yang mulia, Engkau yang Maha Kudus, terpujilah Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang Kau utus untuk menyelamatkan setiap kami manusia yang tersesat ini, yang menyembuhkan manusia dengan sentuhannya, tetapi terluka karena dosa-dosa kami manusia ini, yang menyampaikan berita pengampunan, tetapi menerima segala olok-olok menggantikan kami, yang menghadirkan damai dalam hati kami, tetapi menerima kekerasan dan kematian bagi kami. Biarlah hari ini firman-Mu hadir dalam hati kami, menuntun dan memperbaharui kami, mencelikan mata kami, sehingga kami dapat melihat karya-Mu dalam dunia ini. Demi Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini adalah dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku.
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penduduk Asia, secara khusus Indonesia, menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. Akan tetapi roti adalah makanan yang biasa dimakan dan menjadi makanan pokok di beberapa bagian dunia, termasuk di Israel sejak dari zaman dahulu. Sebagai makanan yang umum di Israel, roti tidak hanya memiliki sisi sebagai pemenuh kebutuhan fisik manusia akan sumber energi bagi hidupnya. Roti juga memiliki dimensi seremonial dan ibadah di dunia Israel kuno. Dalam sebuah peristiwa, Abraham berperang melawan raja-raja di timur untuk membebaskan Lot, keponakannya, dari tawanan mereka. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 dan 18 mencatat, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja-raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Roti dan anggur yang dimakan Abraham bersama dengan Melkisedek adalah sebuah tata cara yang umum untuk menunjukkan perdamaian dan persahabatan. Berbagi roti, atau dalam bahasa Alkitab sering disebut dengan memecahkan roti, adalah tanda yang menyimbolkan persekutuan. Orang yang berbagi roti adalah pihak yang berbeda, tetapi ada dalam sebuah persekutuan. Jadi, saat Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pernyataan Yesus itu memiliki kekayaan rohani yang sangat akrab dalam telinga mereka yang mendengarnya saat itu. Yesus mengatakan bahwa roti yang sejati bukanlah roti mana yang mereka terima di padang gurun Sinai, tetapi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bagi Abraham, berbagi roti atau memecah-mecah roti dengan Melkisedek menandakan bahwa Abraham ada dalam persekutuan dengan Melkisedek pada level atau tingkatan manusia. Tetapi saat orang Kristen mengambil bagian dalam perjamuan dengan Yesus, roti dari sorga, kita tidak hanya ada dalam persekutuan dengan sesama manusia, tetapi kita juga bersekutu dengan Yesus dan dengan Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bagi orang Israel,
Roti tidak beragi adalah tanda pembebasan dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi bagi orang Kristen, peristiwa keluaran adalah simbol dari kita memasuki kehidupan yang baru ke dalam kerajaan sorga. Roti mana yang memberikan kekuatan bagi bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian. Bagi orang Kristen, kita bersuka cita di dalam Yesus Kristus, bahwa dengannya, Dia, roti yang turun dari sorga, hidup kita terus mendapatkan kekuatan dan kesegaran baru selama perjalanan kita di dalam dunia ini menuju kepenuhan hidup kekal. Berjalan di padang gurun Sinai selama 40 tahun bukanlah perjalanan yang mudah bagi bangsa Israel. Tetapi roti mana memberikan mereka kekuatan untuk menjalani perjalanan di padang gurun itu. Terlebih lagi kita yang ambil bagian dalam perjamuan dengan Yesus, roti yang turun dari sorga. Roti itu adalah sumber kekuatan bagi semua orang yang percaya dalam perjalanan hidup di dunia, yang mungkin sama beratnya dari perjalanan 40 tahun di padang gurun Sinai menuju kepenuhan hidup yang kekal. Rasul Paulus menggambarkan keyakinan imannya tentang perjalanan selama di dunia dengan pengharapan kekal itu dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Apakah tempat kediaman yang kita tuju itu? Tempat kediaman itulah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam pembacaan kita hari ini. Di ayat 1 sampai ayat yang keempat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Yesus sangat ingin sekali kita menemukan tempat untuk beristirahat dari perjalanan kita selama di dunia ini, yang seringkali kita rasakan berat dan melelahkan. Bahkan, Dia memberikan kita Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita akan menerima seluruh kebaikan yang telah disiapkannya bagi kita. Hari ini Minggu 10 Mei 2020. Apakah kita ada dalam keraguan tentang kasih dan penyertaan Yesus Tuhan kita? Apakah hati kita belum mengenal besar kasih dan anugerahnya dalam hidup kita? Dengarkanlah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah dalam tuntunan dan penyertaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Usirlah segala kegelisahan dan percayalah kepada Yesus. Maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Dia selalu ada di dekat kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan mengingat apa yang dikatakan firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati kehidupan kami. Engkau memelihara kami dengan segala kebaikan dan kasih-Mu. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, kami masih merasakan karya-Mu. Berkatilah persembahan yang kami himpun pada saat ini. Yang sedikit ini, kiranya Tuhan berkati dan menjadi berguna. Ajar dan mampukan kami untuk senantiasa melihat kasih pemeliharaan-Mu hari lepas hari dan mensyukurinya, serta kuatkanlah iman kami di tengah tantangan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian dan syukur ya Bapa,
yang telah menciptakan dan berkuasa atas alam semesta ini. Dengan firman-Mu Engkau menjadikan bumi ini, dan dengan tangan-Mu Engkau membentuk kami, supaya kami mengasihi dan mengenal-Mu. Saat kami tidak setia kepadamu, Engkau tetap setia pada kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Saat kami berada di bawah kuasa dosa, Engkau menebus dan menyelamatkan kami, dan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau menyertai dan menuntun kami melewati perjalanan hidup kami sehari lepas sehari, supaya kami tiba pada tempat sukacita-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan rumah yang telah Kau sediakan bagi kami dalam kemuliaan dan dalam sukacita-Mu. Kami berdoa demi berkat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya dalam gereja-Mu ini kami menemukan keselamatan dan kerinduan kami untuk mengenal-Mu terus ditumbuhkan. Kiranya yang ragu menemukan keyakinan dan yang cemas menemukan penguatan. Kiranya yang mengalami cobaan menemukan pertolongan dan yang berduka dikuatkan. Kiranya di tempat ini kami menemukan tempat beristirahat dan kekuatan kami dipulihkan. Kami berdoa demi penyertaan-Mu bagi negara kami, Indonesia. Kiranya kami menemukan ketenangan dalam hidup kami di negeri ini. Tuntunlah pemimpin kami, sehingga mereka dapat menuntun kami ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita setia berjalan mengikut Yesus Tuhan kita. Dengar dan ikuti teladannya. Dia yang menyelamatkan dan menuntun langkah kita semua. Pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370 menjadi pernyataan kemantapan hati kita untuk mengikut jalannya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan minggu ini terus mengingatkan kita tentang janji penyelamatan Tuhan, bahwa Dia akan menuntun kita menuju padang rumput yang hijau, rumah Bapa yang di sorga, dan Dia sungguh-sungguh ingin menuntun dan membawa kita ke sana. Biarlah itu menjadi sumber pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup ini yang mungkin penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kini hiduplah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.